diundang di sini memberikan kuliah tentang tidak teori ketatanegaraan. Nggak bisa. Sini aja udah langsung kena aja. Apa itu dan bagaimana sejarah Ini live DPR streaming. Ya, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun berada, bahwa Kosgoro membranding diri menjadikan kampus YouTuber. Bagaimana media sosial ini ternyata luar biasa. Bagaimana hobi kita yang senang bisa menjadikan hasil finansial kalau kita mampu memberikan potensi kita melalui media sosial ini akan menjadikan nilai tambah untuk kita. Mari saya perkenalkan, di sini ada Pak Ketua Yayasan, Bapak. Silakan Bapak perkenalkan. Ya, saya Rambe Kemalujaman, Ketua Umum Yayasan Universitas Kosgoro yang menyelenggarakan perguruan tinggi Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro. Baik, alhamdulillah. Di sini ada Pak Rektor. Ya. Saya Haswan Yunas, Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini di kampus kita, kampus YouTuber yang mengadakan buka bersama. Bagaimana Bapak, menurut pandangan Bapak ini kegiatan-kegiatan yang sekarang ini ada perubahan dengan adanya dunia digital nih Pak? Ya, saya singkat saja pengalaman khusus itu yang saya ceritakan tadi. Iya. Ketepatan kita punya kerjasama dengan Yayasan Al-Laul Anwar, ketuanya Andi Willy. Iya. Ya, ini putranya sahabat saya di Iya. DPR. Karena sudah almarhum sekarang, tapi beliau karena orang Kosgoro 57 melanjutkan program yang dilakukan oleh orang tuanya sangat bagus. Jadi kita punya kampus 2 IDK 57 itu yang berada di Jalapan. Grogol. Kita tadi sedang merancang membuat pertemuan di sana karena kampus 2 gitu. Jadi antara Yayasan Universitas Kosgoro dan Yayasan Al-Laul Anwar yang di Jalapan itu melakukan kerjasama yang sudah jadi satu. Tapi yayasannya tidak dilebur, dua kerjasama yang ada. Jadi tadi saya ambil percontohan tentang saya sudah beberapa kali diundang oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia Iya. memberikan kuliah ya seperti dosen tamu di sana. Yang ini yang kaitannya dengan YouTuber model begini. Jadi padahal mereka punya dosen guru besar tata negara apa ini Fakultas Hukum. Tetapi saya diundang di sana, saya S3-nya politik bukan tata negara. Tapi dari praktisi selaku yang 5 periode di DPR RI ya saya diminta memberikan kuliah di situ. Yang kuliahnya itu ya tanpa mereka direpotkan oleh ya harus saya direkam memberikan kuliah, memberikan praktisi langsung, tentu disebarkan. Iya. Nah, habis kuliah itu guru-guru besarnya atau dosennya langsung telepon saya, terima kasih kehadirannya. Ya seperti contoh Titi Anggraini itu kan orang terkenal dosen di sana juga. Jadi memang dengan YouTuber ini seperti ini bisa menyebarkan ilmu yang khusus yang dosen tamu mereka undang untuk memberikan kuliah misalnya. Seperti contohnya seperti ini. Yang dikuliahkan adalah padahal mereka memiliki guru besar tata negara, guru besar profesor apa gitu. Tapi hal yang praktis sebenarnya bagi generasi muda sekarang ya apa yang praktis yang mereka dapatkan dari hal perkembangan kita yang ada sekarang. Oleh karena itu memang beberapa hal khusus di K57 saya kira pengalaman-pengalaman para praktisi yang sudah mengalami itu saya kira dalam masa-masa seperti ini pun diperlukan untuk diketahui oleh masyarakat khususnya para mahasiswa. Seperti contoh yang saya berikan itu yang dari praktisi yang paham. Walaupun sudah guru besar, profesor ketatanegaraan begitu, seluk-beluk yang menyangkut. Kalau IB Kosgoro misalnya yang menyangkut kewirausahaan, yang menyangkut koperasi, yang menyangkut bisnis apa gitu harus dipahami. Karena saya diundang oleh Fakultas Hukum begitu.
Ya saya menceritakan apa hal yang diperlukan oleh mereka seluk-beluk Iya. tentang ke DPR-an. Bagaimana sejarahnya itu DPR. Iya, iya. Misalnya itu, contohnya itu sejarahnya DPR itu dari mulai masa penjajahan kita sebelum kita merdeka sudah ada Iya, iya. DPR Iya. yang dikatakan itu Volksstraat, itu bahasa Belanda. Tapi Volksstraat itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintahan Iya. penjajah Belanda pada waktu itu, jadi ditunjuk-tunjuk saja orang. Jadi habis sampai tahun 45 begitu berhenti Belanda masuk Jepang gitu. Setelah masuk Jepang itu ya menyangkut kesejarahan ini pun harus dipahami oleh kita semua. Padahal seperti IBK 57 adalah yang sudah memahami tentang ya usaha dari awal kemerdekaan pun harus ada usaha. Jadi kalangan kaum muslimin dan muslimat juga harus memahami tentang bagaimana seluk-beluk untuk berusaha. Jadi yang saya sarankan juga untuk rektor, apalagi di sini kita sudah punya kerjasama dengan kampus 2 yang juga kerjasama antara Yayasan Kosgoro dan Yayasan Magdaul Anwar untuk mengembangkan ini. Saya kira ke depan memang menarik, bukan hanya yang diajarkan oleh para profesor, kita juga memiliki profesor-profesor di sini. Iya, iya. Ya tentang bagaimana soal kehidupan ini yang kaitannya dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Saya terus terang itu, kita di sini ciri khasnya kita adalah di samping Tridharma Kosgoro, pengabdian kerakyatan solidaritas, itu tentang kekosgoroan perjuangannya. Latar belakang Kosgoro itu adalah koperasi. Tapi koperasi kita hilang sekarang, padahal itu adalah koperasi yang digagas dari awal dulu sampai bapak koperasi kita adalah Muhammad Hatta, wakil presiden kita. Ini juga harus dikembangkan. Ini masa tahun politik sudah mau berakhir, sudah terpilih. Iya. Ya sudah terpilih siapa presiden hasil pemilihan kita dan wakil presiden. Oleh karena itu saya kira Pak Kosgoro juga mengembangkan pengalaman saya masa tahun politik perkembangan kemarin, masalah koperasi ini. Juga tadi kami habis rapat senat, itu di desa itu nggak jelas koperasi Iya, kita. iya. Termasuk saya kira di kalangan nggak ada lagi wujudnya. Ada namanya itu koperasi kewer-kewer. Saya belum ceritakan sama profesor itu. Koperasi kewer-kewer itu digerakkan oleh masyarakat, para kaum ibu, tapi tidak jelas kemana arahnya. Oleh karena itu, ya di kampus ini juga nanti dari pihak YouTuber harus mengembangkan juga bagaimana sebenarnya perkembangan perekonomian kita dengan membentuk ada ciri khas yang menyangkut pelaksanaan koperasi yang sebenarnya. Kita tidak usah malu kalau dulu ada koperasi di desa, Iya. ya yang dilaksanakan. Mungkin ke depan juga harus ada koperasi-koperasi di kalangan masyarakat yang bisa membangun kerjasama. Tidak usah kita perbincangkan itu sosialis. Ya, sekarang kan sudah harus begini, harus begitu. Tapi ya jati diri bangsa kita juga seperti lahirnya. Ya seperti yang Pak IBK 57 ini adalah juga punya ciri khas tentang perkoperasian. Saya punya kesan di situ adanya kegotong royongan, adanya kebersamaan, yang juga yang ada kaitannya kita pertemuan pada malam hari ini. Walaupun tidak kita samakan ya sekaligus peringatan Idul Quran, tapi ya Quran itu lahir pada saat bulan puasa itu aja, bulan Ramadan. Saya kira memang hal seperti ini ya harus diberikan waktu yang sungguh-sungguh dimanapun di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Saya punya kesan seperti itu, kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini, termasuk di kampus-kampus yang eksis. Yes. Tentunya tidak hanya sekedar misalnya kegiatan yang hanya memberikan pengetahuan, tidak hanya sekedar itu kepada mahasiswa, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Itu saja, terima kasih. Itulah pesan dari Pak Ketua Yayasan. Saya
bisa menangkap, memberikan inspirasi informasi kepada generasi atau mahasiswi atau calon mahasiswi Kosgoro ini, bahwa di Kosgoro ini memberikan inspirasi. Kalau saya Kosgoro itu ada konsentrasi goro-goro, goro-goro. Kalau goro-goro berarti gotong royong. Iya. Bukan goro-goro kerusuhan. Tapi memang kadang-kala ada perbedaan itu, Pak. Justru mengasah, akan melahirkan generasi-generasi yang sang satrio paningit. Nah, bahasanya gitu. Nah, bagaimana Kosgoro ini menjadi Kawah Candra Dimuko, sehingga punya generasi calon-calon pemimpin-pemimpin yang entrepreneur. Jadi peluang usahanya apapun bisa menjadi peluang usaha, terutama dunia digital informasi ini, bahwa dengan banyak peluang, bahwa hobi itu bisa menjadikan hasil melalui ekspresi kita, melalui YouTuber. Ada Prof, ada komentar Prof. Ah ini. Sama YouTube mereka. Untuk kita YouTube. Prof. Cukup ya, nggak apa-apa, sahabat dimanapun berada. Ayo adik-adik yang SMA, SMK, ayo kita berbondong-bondong ikuti kampus YouTuber di Kosgoro ini. Anda akan mendapatkan peluang mengekspresikan diri Anda melalui digital YouTuber. Ada bimbingan-bimbingan di kampus YouTuber ini. Selamat berekspresi. Kita akan berjaya, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lah itu. Biasa sama rek. Prof, kalau saya ini Sunan apa kemarin itu yang makam itu kebanjiran? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kan? Iya. Demak, iya. Tapi itu bukan karena ini, Bang. Dulu begitu kalau air itu banjir. Iya, karena posisi di bawah. jadi ternyata Tanggul, karena tanggul. karena tanggulnya ini Jebol. dari besi. Kalinya jebol. Pak, sebenarnya luar biasa dunia pendidikan zaman itu, Pak. Kalau bahasa orang Jawa itu namanya sesaji. Itu sebenarnya penistik. Sesaji itu merepresentasikan, sesaji, menyajikan itu harus perfect. Jadi bagaimana kita ini duduk pada sama, aku mustahil biasa. Bahasa gunakan dengan sekarang itu metode daya. Mas siapa namanya Mas? Saya nama saya Muhammad Yasin. Namanya sih, itu ada kan kartunya dari Mas ya? Iya, kan? YouTuber ya? Iya. Ya, bagus Bapak memilih dengan Mas Iya. dengan kondisi bagus. Saya senior saya Pak Harmoko. Bang Marhum. Iya. Saya Pak Alas Ketombol. Tapi waktu itu Pak Yasin masih sehat waktu itu. Oh iya. Sehat ya? Sehat. Ya. Baru ini setelah saya rapat setelah dari Gunung Tidar rapat pengurus masjid, tabrak motor. Wow. Jadi unik, Pak. Jadi perjalanan saya unik. Jadi metode dalang ini sebuah pembelajaran mudah sederhana. Apa? Metode dalang menggunakan Al-Quran itu saya bukan ngajar, saya menginstall ulang. Bahasanya digitalnya menginstall. Karena ulang. apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, selagi Indonesia kan sama. Iya, iya. Punya rasa. Betul. Nah, bagaimana kita menginstall? Karena apa? Kita kadang-kadang sudah teracuni, terkena virus, latar belakang, literatur, sudut pandang, pengalaman, kepentingan, ego diri, merasa paling pintar, merasa paling susah pun bisa melindungi diri, sehingga nggak fitrah, nggak murni. Nah, bagaimana belajar? Ayo, yang penting senang, ikutin aja lagu Gundur-Gundur Pacul. Baru anak tahu Gundur-Gundur Pacul? Ya. Kalau di PDP itu ada Babang Pacul. Iya, ada. Bukan banget Babang Pacul. Pacul itu kan satu sebuah safah lah, apa ya kecil gitu ya. Dan nama DPR itu Pacul, Bang. Rasa kepedulian niatnya peduli sama rakyat kecil. Saya juga jago gitu. Satu, jangan sampai empat perkara ini lepas. Sidik, amanah, tapi fotonya gitu loh. Makanya orang koming. Mana foto orang? Iya. Nah kalau orang Jawa kan papat kali mau pancer. Papat kali pancer dalam Rasul, pancernya ya Rasulullah. Sifatnya sidik, amanah, tapi kan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu. Itu luar biasa. Makanya kalau saya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi batorona rasulur baru gitu. Jadi saya pengennya seluruh di dunia ini bisa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dan kalau diperah gitu sama Rasulullah itu luar biasa.
Nah, ini karena ini saya menunjukkan saya konsentrasi bagaimana ternyata luar biasa dengan digital. Sudah dapat itu, sudah dapat pihak. Sudah. Saya hak cipta paten. Hak cipta paten saya ada. Iya, hak cipta paten. Haki saya. Iya. Iya. Tapi cipta paten. Iya. Kan mau monetize. Nah, bagaimana menguat? Nah, itu nanti ikut di YouTuber, Pak. Nah, bagaimana Yasin Mauna dengan ini seberapa banyak netizen yang Saya ini baru dapat informasi juga, Pak. Ketinggalan, Pak. Itu di Bondowoso, Pak. Oke. Generasi-generasi walaupun nggak kuliah, Pak, hanya sholawatan sholat bisa menghasilkan luar biasa. Bisa menghasilkan Bisa. Tiap bulan bisa beli mobil ya secara ekonomi. Kita selalu ingat Tapi Pak Andi luar biasa, Pak Andi kalau ngomong Arab saya pernah dengar dari makna awal itu luar biasa, bercahaya, bercerah. untuk umat kalau analisa. karena hati baik satu. Dulu yang bapak ayah saya, itu sekarang Bang Mujono. Kamu jauh nih. Iya. Itu yang kamu sudah nama alasnya masih nama bapak ayah saya. Iya. Sekarang mereka berjalan lebih jauh. Jauh. Dia Sedangkan buat yayasan sendiri, yayasan ormas. dia ormas kekumpulan. Aset itu atas nama ormas. Iya. Oh, Tapi yang ayah saya belum diserahkan untuk tanahnya itu. Tapi yayasannya sudah Enggak Pak. mereka nggak rubah nama lain. Nama perkumpulan ormas. Kalau ini kan yayasan nih. YouTuber juga. Kalau sana kayak apa dia? Nanti Aset Papua kan. Dari kita ya. ini kasih informasi, Pak. Jadi supaya memahami juga ilmu-ilmu Bapak sama Para kita di memberikan komunikasi. Mas. Iya. kemas oleh Bapak nggak ada pun masih masyarakat tahu. Iya. Kita kan ada komunikasi di sini. YouTuber, televisi, Ya. radio, suka semua di situ kan. Siap. Nah, Nah, sudah dengan izin beliau nanti. Sudah kita udah padat loh. masuk tukang mancing-mancing aja itu. Iya. Mancing-mancing ikan. Udang. YouTuber dia itu ikan mengalir terus. Iya. Gimana uangnya mengalir? Karena dia ada followernya itu lebih dari Iya. itu si apa? Nanti Prof ada market materinya bagaimana dari nggak kena sama sekali sampai monotesnya bagaimana itu kan iya Bapak sekarang ilmunya keahlian di situ dia udah kembangin di situ kalau di situ gitu. Boleh. Kalau itu, kalau itu nanti kita bisa berkomunikasi dengan Iya. YouTuber, tapi lewat ilmu saya. Iya. Bapak di bidang itu tekuni. Saya aja komunikasi di Skor. Iya. Nanti tokoh-tokoh Koskoro hadirkan sini di sana ada studionya Pak. Jadi ada Pak Rampes itu ada hukum politik di sini biar berfungsi dan manfaat masyarakat tercerahkan. Iya. Hukum politik yang ada pengalaman Bapak kan. Kita di sini tuh gimana? Masih jalan ya? Yang studio radio kita. Udah mau kita kembali. Iya, kenapa enggak? Udah kita udah kerja sama. Udah kerja sama kita. Pak, terakhir kan hari yang kosong hari-hari konflik. Ya. Saya luar biasa terakhir kan mau bangun miniatur kerajaan dunia Pak. Tonggo. Itu kan sisirnya rambutnya. Hormon kan berarti Kan saya kaget. Bapak kenal Bapak sama. Kenapa sih? Kaget dia. Bukan ilmu takin. Oh iya. dia diangkat oleh Pak dia juga dijatuhkan mahal. Mungkin gua sudah betul. Oke, siap. Bagaimana kita? Baik Pak. Hah? Bismillah. Terima kasih. Pak. Siap. Ya, mengajar benar. Saya masih jadi Sunan Jaga